Ya, hanya tersisa 3 hari ke depan, yaitu hari ini hingga di hari Senin, di tanggal 31 Mei, berarti kita akan mendapatkan ujian ataupun tantangan terkait dengan stabilitas dari grafik monthly untuk emas. Kalau misalkan Anda menghadiri 2 webinar kami di bulan April dan Mei, tentunya Anda seharusnya sudah melakukan atau membukukan profit yang cukup maksimal, karena kita sempat membahas ini terkait dengan grafik monthly dan juga strategi dari minggu ke minggu. Jadi kalau kita lihat dari teritorinya, kalau tidak salah saya sempat melakukan webinar tersebut di bulan April dengan running price masih berada di bawah 18.30. Kemudian di bulan Mei yang sempat kita lakukan di tanggal 6 itu juga masih berada di teritori 18.50 atau 18.40. Nah, intinya begini, kalau kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk kedepannya, apalagi di FOMC Minute sudah diberikan sinyalmen bahwasanya mereka akan mulai atau memberikan saran untuk mulai membahas terkait dengan taper, dan hal tersebut sudah kita sampaikan di hari Senin dan juga Selasa terkait dengan rencana taper tersebut. Dan intinya atau poin utamanya adalah yang harus Anda garis bawahi, taper tersebut baru akan mulai dibahas di pertemuan-pertemuan mendatang. Artinya kembali bulan Juni, bulan Juli kita akan tetap melihat data-data ekonomi. Jadi harap pantau terlebih dulu semua data ekonomi Amerika dari sejak FOMC Minutes kemarin dirilis sampai kemudian sampai di bulan Juli, dan mungkin yang paling cepat adalah bulan Juni. Kalau memang ternyata indikasi pertemuan di tanggal 16 atau 17 Juni memberikan indikasi bahwasanya data-data yang cukup efektif, kemudian perkembangan selanjutnya adalah pembicaraan terkait dengan taper mulai berkembang lebih lanjut, maka bisa saja dimunculkan taper tersebut di bulan Juli atau paling cepat di bulan Agustus. Tapi kalau misalnya dari agendanya, yang paling difavoritkan oleh para analis tetap berada di Jackson Hole Symposium di bulan Agustus. Dan ini kembali saya ingatkan kepada Anda. Jadi remarks ataupun ditandai saja kalender agenda penting Anda, yaitu di kisaran Juni, Juli, Agustus. Jadi kemungkinannya potensinya 3 pertemuan tersebut akan menjadi sangat penting. Tapi informasi yang sangat penting lagi, yaitu saya memperoleh informasi hedge fund, semua atau mayoritas hedge fund memberikan statement bahwa mereka tidak khawatir tentang taper talk atau pembicaraan terkait dengan taper, dan mereka malah menaikkan kepemilikan terkait dengan posisi gold. Artinya di sini mereka menambahkan posisi long, yang berarti posisi buy untuk gold, dan kemungkinan diperkirakan sampai akhir tahun itu masih akan memberikan dorongan yang sangat-sangat positif untuk gold. Tapi secara teritori, kita akan melihat teritori 1959 akan menjadi suatu hal yang sangat penting. Kalau misalkan katakanlah dalam beberapa minggu ke depan kita tidak mendapati teritori tersebut ditembus atau bahkan cenderung mendekati, maka kemungkinan potensinya emas masih bisa terkoreksi atau bahkan turun. Nah, lalu kemudian terkait dengan Elliott Wave yang kemarin kita sempat kupas, sepertinya kita belum mendapatkan teritori wave kelima, karena kemungkinan kenaikan selama 10 hari beruntun kita nilai itu sebagai teritori wave ketiga. Well, ada apa ini? Apakah memang penurunan belum akan terjadi terlampau agresif apa tidak? Ya, seperti apa yang sempat kami sampaikan di beberapa video terakhir, bahwasanya jangan terlalu over agresif terlebih dulu untuk posisi sell, meskipun itu bisa dilakukan dengan harapan atau asumsi bahwa taper akan segera dilakukan. Jadi kemungkinan strateginya harus Anda perkuat terkait dengan dana tahanan. Itu pun kalau misalkan Anda ingin melakukan sell terlebih dahulu. Tapi kalau Anda sabar menanti sampai detik resmi dilakukannya taper atau diumumkannya taper, well, saya rasa itu yang paling bagus adalah bisa follow sell saat itu terjadi. Tapi selama hal tersebut belum diumumkan secara resmi, saya berharap Anda tidak melakukan sell terlampau agresif. Dan ascending triangle di grafik A4 kita masih menunjukkan potensi penurunan hanyalah sekedar dip. Apakah betul seperti demikian? Karena data GDP nanti malam juga akan menjadi core, lalu kemudian ada data Michigan Consumer Sentiment esok hari, dan akhir bulan adalah kesempatan untuk dolar kembali diburu dan akhirnya akan menekan atau mengganggu kenaikan dari emas itu sendiri. Well, meskipun saya bullish, tapi mungkin untuk hari ini kita tidak bisa over bullish terlebih dulu karena koreksi memang sangat dibutuhkan. Kita lihat technical view 27 Mei 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 27 Mei 2021 jam 11:45 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan outlook dari DXY yang ternyata mengalami pantulan atau rebound yang menurut saya sangat wajar. Kalau mengingat dari beberapa kali atau beberapa hari terakhir, Anda bisa lihat di sini pergerakan cenderung tertahan di zona arsir. Ya, ini adalah historical price. Saya pakai filter dulu, dan ini menunjukkan memang kategorinya ya
ini adalah low yang sempat terjadi di tanggal 25 Februari 2001. Anyway, inilah grafik H1. Jadi nanti sebelum kita beralih kepada treasury yield dan juga bond, tentunya DXY akan sangat penting ya. Jadi kalau dilihat dari sini, pola pergerakannya dia sudah mulai tembus dari areal garis resisten. Ya, kemarin kita sudah memperkirakan di sini adalah descending triangle. Dia sempat turun terlebih dulu, tapi seperti Anda lihat di sini dua kali dia berada di bottom yang sama. Jadi ada small retrace di situ, ada small retrace, yaitu terkait dengan double bottom. Nah, persis dengan apa yang kita lihat di sini. Kalau kita gunakan bantuan dari MACD, disinilah dia letaknya, dia sempat cross, lalu kemudian dia naik, tapi juga masih tetap di bawah 0%, kemudian dia turun kembali dan kembali terjadi cross di sini. Ya, kalau saya lihat di sini, kita bisa lihat pola pergerakannya, dia kembali cross dan dia membentuk biru. Dan kemarin sudah saya sempat jabarkan bahwasanya kalaupun dia sudah membentuk biru, itu baru pertanda untuk kenaikan. Lalu kemudian yang paling penting lagi adalah saat dia cross seperti ini, kembali cross lagi ya. Jadi dia sempat kembali diragukan untuk kenaikannya, tapi ternyata dia berhasil melanjutkan kenaikan dan terdorong di atas 0%. Dan inilah pentingnya, kenapa dia harus berada di atas 0%, yaitu terkait dengan dorongan atau kekuatan dorongan yang Anda bisa lihat akhirnya pergerakan untuk US dollar cenderung mengalami kenaikan. Nah, kali ini kalau dilihat dari pola pergerakan H1 kembali, dia sudah mulai cross di sini, tapi juga ini baru melakukan pertanda karena histogram berbentuk atau berwarna merah sudah mulai muncul, berarti ini sudah ada tanda-tanda dia akan mengalami penurunan. So, lihat ke beberapa jam ke depan apakah penurunan ini akan berlanjut atau memang tetap mentok di atas 0%. Kalau mentok di atas 0% bagaimana? Kalau mentok di atas 0%, Anda bisa abaikan histogram merah ini, ya kurang lebih seperti ini. Jadinya nantinya dia akan tetap dalam swing high kembali. Jadi artinya koreksi penurunan itu hanya dianggap sebagai koreksi atau penurunan sesaat. Nah, otomatis kalau dilihat dari price, dari harga yang dimana dia sudah mengalami penembusan dari zona resisten, ya trend line seperti ini, berarti ini diasumsikan sebagai pullback. Lalu kemudian nantinya dia akan kembali naik, dan juga harap berhati-hati karena kalau misalkan kita asumsikan kenaikan pun layak terjadi, maka kita juga harus perhatikan zona resisten. Yang saya lihat resisten di sini adalah 90.21. Kalau kita lihat dari potensi daily chartnya, keadaan MACD-nya tentunya berbeda. Ya, Anda bisa lihat di sini potensi MACD yang juga sudah mulai cross, kita masih tetap berpegangan pada histogram, lalu kemudian area MACD ini harus tembus area 0%. Selama dia masih berada di bawah 0%, maka pola sebenarnya adalah pola penurunan. Tapi swing high akan sangat layak terjadi sebagai technical. Saya perkirakan kemungkinan dia equal sampai area ini. Lalu kemudian kalau dari segi price atau segi harga, juga kita memiliki teritori resisten yang tadi kita tandai. Ya, jadi ini masih tetap 50-50, walaupun secara technical dari candlestick dia memiliki kesempatan atau peluang untuk mengalami kenaikan. Nah, terakhir di kondisi weekly chart, justru kita masih tetap menantikan penurunan lanjutan karena memang dalam kondisi, nah di MACD weekly-nya, ini yang saya maksud tadi. Walaupun dia sudah biru, histogramnya sudah biru atau menandakan atau memberikan kesempatan untuk bullish, ini pun cross, Anda bisa lihat dia naik ya sesuai dengan kondisinya. Tapi kondisi tersebut karena dia masih di bawah 0% akhirnya melemah. Histogram ditunjukkan dengan bayangan. Ya, histogram ini menunjukkan sinyal kekuatan, kemudian dia turun kembali dan cross kembali. Jadi weekly inilah yang kita nantikan sebagai bentuk potensi penurunan di grafik DXY. Sehingga kemungkinan potensi minggu ini masih tetap dalam ancang-ancang penurunan. Walaupun dengan catatan pula, saya rasa bisa saja terjadi mini double bottom. Ya, let's say seperti itu kalau misalkan areal titik ketiga dari wave penurunan ya. Kita masih menemukan hambatan 89.209 di mana ini adalah area wajib yang harus ditembus. Jadi sampai hari Kamis dan Jumat, artinya besok masih ada waktu kesempatan untuk satu hari terakhir apakah dia akan tembus atau tidak. Kalau misalkan ternyata dia pantul, maka kita baru akan membahas ini, bisakah dia terjadi pantulan sampai at least minggu depan. Apalagi kondisi minggu ini ya ditutup dengan kondisi ini adalah bearish divergence ya. Dan treasury yield menunjukkan potensi kebalikan dari apa yang terjadi, yang sudah terjadi atau sudah tercipta di DXY. Justru di treasury yield, grafik weekly menunjukkan bearish divergence baru akan atau baru
on progress ya. Dan ini ditandai dengan MACD juga yang ternyata sudah cross di sini. Ya, kemarin sudah kita bahas. Kemudian bar merah atau histogram merah sudah muncul dan kita tinggal menantikan. Kekuatan dari kenaikan dari Treasury yield sendiri sudah mulai pudar, tapi belum menjadi suatu hal yang sangat-sangat kencang kalau memang tidak cross di bawah 0%. Jadi ini yang masih akan tetap kita lalui sampai akhir pekan ini. Tapi dengan kondisi price yang menunjukkan bahwasanya price sudah mulai turun, lalu kemudian ini pun indikator RSI menunjukkan kondisi divergence, maka kemungkinan kita tinggal menantikan minggu ini apakah dia akan confirm ditutup dengan bearish apa tidak. Kalau ya, berarti barulah minggu depan kita lihat pola penurunan lanjutan dari Treasury yield yang artinya kembali dengan inflasi yang dikhawatirkan kemungkinan direda atau berhasil diredam oleh Fed. Technical view gold 27 Mei 2021 jam 11.53 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1899.00, low 1891.90 dan running price 1898.90. Ya, oke, kemarin kita sudah mendapatkan kenaikan spike sampai teritori 1912.50. Sebetulnya kalau kita berkaca kepada grafik H4 di mana target dari ascending triangle, target utamanya 1925 sementara target 50% berada di 1907. Berarti kemarin yang terjadi sampai 1912 kita bisa asumsikan dia sudah mengalami kenaikan tepat atau sedikit lebihi dari target 50%. Bisa saja itu kita anggap dengan mungkin 60% dari areal target. Nah, kemudian kembali dengan grafik daily-nya. Apakah areal Elliott Wave yang kita dengungkan kemarin sudah selesai apa tidak? Karena memang pada nyatanya 2 hari yang lalu dia hanya sempat tergelincir sampai zona 1872, kemudian naik dan ditutup dengan areal bullish 1900, tapi juga di hari kemarin tepatnya dia sama sekali tidak turun di bawah 1870, malah dia hanya nyangkut di areal 1890 dan kembali naik 1912. Tapi persis dengan apa yang Anda lihat, dia ditutup dengan zona 1896.50. Apakah kita khawatirkan ini akan terjadi penurunan apa tidak? Secara teknikal itu sebetulnya normal ya. Kalau misalkan dia ditutup, ya sebetulnya saya lebih berekspektasi bahwasanya dia kembali turun di 1900 atau di bawah 1900 sehingga akhirnya kita bisa memiliki kesempatan untuk melakukan buy on dip. Nah, teritorinya sebetulnya yang agak ideal atau yang relatif ideal memang kita mengharapkan adanya penurunan di bawah zona 1870. Let's say 2 hari yang lalu sempat turun di 1872, itu belum menjadi areal ideal sebetulnya, meskipun itu juga termasuk areal percikan yang mungkin sangat-sangat dinantikan, trigger untuk naik ke atas. Nah, tapi di sini kalau kita kemarin perhitungan sebagai ini adalah wave 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kemarin kita perkirakan ini adalah puncaknya di 1888 kemudian turun terlebih dulu, ternyata tidak terdapat. Berarti yang kita asumsikan kenaikan sampai detik kemarin atau mungkin sampai hari ini bisa saja diasumsikan wave ketiga belum selesai. Why? Nah, kita coba perhatikan ya, kalau misalkan mini dari wave yang terjadi, saya asumsikan inilah A, B, C, maka hitungan A, B, C ini tersebut bisa dibilang inilah wave satunya, kemudian hitungan kedua dia langsung terkoreksi dengan sangat wajar, lalu kemudian wave ketiga saya asumsikan terlampau panjang memang, karena memang definisi dari Elliott Wave, Anda bisa cek dari webinar yang pernah kita selenggarakan terkait dengan Elliott Wave, maka kita dapatkan wave ketiga itu adalah yang terpanjang di antara 3 wave major, yaitu wave 1, 3, 5. Nah, berarti otomatis yang terjadi di sini adalah extension dari wave 3 kembali. Jadi persis dengan apa yang terjadi di wave 1, ini adalah A, B, C, maka ini adalah A, B, dan ini adalah C. Nah, yang jadi permasalahan lagi adalah wave keempatnya di mana. Dan ini yang masih sampai saat ini masih menjadi pertanyaan. Well, of course, kalau kita definisikan dari kondisi ini adalah shooting star kemarin, maka seharusnya wave keempat terjadi hari ini, yang mana di malam hari kita akan mendapatkan data GDP dan juga PCE deflator yang menjadi indikator inflasi bagi Fed. Dan tentunya kalau diharapkan seperti demikian, wave keempat kemungkinan akan menjadi areal penurunan sampai zona 1873. Well, kita mungkin tidak akan melihat zona 1840 atau bahkan 1850, tapi mungkin yang paling wajar adalah 1860 sampai 1875. Jadi kemungkinan bisa saja hal tersebut terjadi di malam hari. In case ternyata malam ini atau sore hari ini sampai detik menjelang rilis data GDP, justru kenaikan terlebih dulu terjadi. Dengan asumsi bahwasanya kondisi dari shooting star memberikan isyarat akan terjadi penurunan. But
Kalau misalkan ternyata dia lebih kencang naik dan melewati zona 1912.50, kita bisa asumsikan bahwasannya wave ketiga masih belum memberikan kesempatan untuk terkoreksi. Jadi kemungkinan ini adalah hari ke-10 dan mungkin akan melanjut menjadi hari ke-11 untuk areal bullish bagi gold. Sementara di grafik H4 tadi sudah saya jelaskan, ya areal penurunan kita asumsikan sebagai pullback. Walaupun kalau kita lihat di sini, pullbacknya sebetulnya areal 90 pun sudah termasuk teritori ya. Dengan areal 91 yang terjadi pagi ini adalah zonasi di mana kita sebetulnya sudah layak untuk melakukan buy. Sayangnya memang kita menantikan zona yang paling wajar di zona 18 atau 1888, 1890. Ya, hanya selisih sedikit. Nah, berarti area kenaikan sudah terjadi, itu adalah confirm dan ini adalah area pullback-nya. Jadi ini adalah kesempatan retest yang kedua dan itu artinya kesempatan untuk Anda re-enter the market ya, untuk melakukan area buy on dip. Jadi kemungkinan potensinya saya tetap akan melakukan buy on dip meskipun di daily chart tadi sudah mendapati sinyal dari inner shooting star. Ya, dengan harapan pula ini akan pupus dengan sendirinya kalau misalkan 1912 ditembus. Kalau gagal, barulah kita bicara tentang penurunan yang confirm akan terjadi secara harian atau daily. Nah, di grafik H1, potensi tersebut juga menggambarkan dari posisi H4 tadi. Ya, kalau tadi kita sudah gambarkan dari ascendingnya, nah di sini saya memiliki dua support trend line. Jadi di sini skenario-nya akan memiliki dua potential buy area yang saya tafsirkan bisa terjadi pertama di teritori 1886 sampai 1890, lalu kemudian teri kedua adalah kurang lebih 1872 sampai 1875. Dan kemungkinannya potensi yang paling besar big demand akan muncul di teritori yang kedua ini. Tapi tak terlepas kemungkinan potensi small double bottom masih akan berjalan bergulir, tapi walaupun dengan target yang kecil. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau asumsinya adalah 90-91 itulah teritori yang sangat tepat untuk terjadinya small double bottom, maka target pertama dari small double bottom tersebut akan berada di teritori ini. Ya, saya ukur ternyata mendapati teritori 1902. Artinya kalau Anda sudah melakukan buy tadi pagi, ya otomatis Anda harus berhati-hati di teritori 1902 karena bisa saja nantinya akan terjadi rejection ataupun penurunan ulang. Dan penurunan ulang tersebut akhirnya akan mengantarkan kita ke dalam teritori wave ataupun wave correction sampai zona 1877 atau kurang lebih di bawah, sedikit di bawah area 1875. Nah, untuk hari ini saya masih lakukan buy on dip 1886 ataupun 1888. Yang target pertamanya berada di 1893.30 dan 1899 sebagai target kedua, dan otomatis 1902 tadi tadi sebagai warning. Jadi nantinya kita akan dapati koreksi lagi, ekspektasi seperti itu sampai nanti rilis data GDP. Dan in case ternyata di trail kedua dia masih cukup efektif, Anda masih bisa lakukan buy, atau Anda bisa menantikan nanti rilis data malam hari. Kurang lebih bisa saja dia tembus zona 1880 dan kita dapati teritori buy yang paling bagus di 1876 ataupun 1872. Ya, ini adalah teritori yang kedua. Selalu gunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.